ya. Semua yang berbicara tentang ship itu namanya hubungan. Jadi friendship itu pertemanan, berarti ada hubungan, betul ya. Kemudian fellowship berarti ada orang yang berkumpul, ada hubungan di sana. Nah, sesuatu yang ship juga pasti orang berkumpul ya, makan pasti ship, betul ya. Di sini yang berseragam-seragam ini kan ship semua nih ceritanya. Nah, ketika bicara relationship, ini juga bicara ada hubungan di dalamnya. Karena saat ini harga seberapa saya isi tidak mungkin khotbahnya sama semua ya. Saya percaya bahwa di sini tahu bahwa bukan hanya wanita yang perlu punya hubungan khusus dengan Tuhan, tetapi semua jemaat. Namun saya akan membuat spesifik hari ini tentang bagaimana wanita, woman in relationship. Wanita ketika dia berada dalam hubungan, baik itu dengan Tuhan maupun dengan manusia. Nah, kita lihat dulu bahwa di dalam Kejadian, itu Kejadian 2 ayat 18. Kita baca dulu ya, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Itu bahasa Ibraninya Ezer. Baginya yang sepadan itu Kenegdo dengan dia. Ezer dan Kenegdo. Kenegdo ini sepadan. Jadi sepadan itu bukan hanya sama. Kenegdo ini tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau Anda tahu mobil, pasti ada bannya. Mobil tidak akan jadi mobil kalau tidak ada bannya. Atau seperti mur dan bau, itu namanya kenegdo. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Ada yang mengatakan bahwa ketika bicara sepadan, ya cocoklah begitu. Jadi tidak hanya sebatas itu. Jadi ketika wanita diciptakan untuk pria, itu kenegdo. Jadi tidak bisa terpisahkan. Ketika tidak ada yang satunya, itu timpang. Ini kata Ezer dan Kenegdo. Di sini ada huru hara. Ya. Kata Ezer itu untuk wanita dipakai 2 kali di dalam Alkitab. Tetapi kata Ezer ini juga dipakai 16 kali untuk Tuhan. Jadi kita lihat nanti makna Ezer yang dipakai untuk wanita ini, yang katanya penolong, itu dipakai 16 kali untuk menggambarkan tentang Tuhan. Saya kasih 2 aja ya. Yang pertama itu di dalam Keluaran 18 ayat 4. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku. Itu Ezer juga. Allah Bapakku adalah penolongku, itu Ezer, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Kemudian dalam Ulangan 33 ayat 7. Ulangan 33 ayat 7. Dan inilah tentang Yehuda, katanya, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu dan jadilah engkau penolongnya. Ezer juga. Ini memakai kata Ezer. Jadi Ezer ini hanya dipakai untuk wanita 2 kali dan 16 kali untuk Tuhan. Tetapi kenapa orang Yahudi suka sekali kasih nama anaknya, bahkan anak lakinya di belakangnya Ezer, Eliezer misalnya. Nah seperti ini tadi kan disebut Eliezer. Itu sangat berarti karena maknanya sangat dalam. Jadi Ezer, ketika wanita itu Tuhan kasih kata Ezer, itu berarti porsi Anda sangat besar dalam sebuah hubungan. Itu tidak bisa terpisahkan. Bahwa ketika Anda tidak ada, ketika wanita tidak ada, sesuatu akan timpang. Makanya ketika wanita, peran Anda lumpuh di dalam hubungan, baik itu di dalam rumah tangga maupun di dalam gereja, ada sesuatu yang lumpuh di sana. Dan hari ini kita akan bahas triple role. Jadi peran wanita itu ada 3 di dalam relationship. Ini baru bisa wanita memiliki role ini dengan benar ketika dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah yang pertama, itu namanya provide, menyediakan. Biasanya dikatakan pria itu kan dia provider ya, menyediakan. Yang disediakan oleh pria itu belanja, betul? Pria-pria yang menyediakan belanja di rumah, tolong angkat tangan. Yang tidak menyediakan, ada semua menyediakan ya. Jadi provider dalam rumah tangga itu pria, mereka yang mencari duit, yang menghabiskan duit wanita, amin. Puji Tuhan, haleluya. Makanya pria banyak-banyak dong cari duit, banyak-banyak cari duit supaya wanitanya menghabiskan. Wah,
Gak ada yang berani jawab karena di rumah nanti berantem, enak aja kalau istri saya ya. Jadi provide menyediakan, tetapi apa yang di-provide oleh wanita? Yang disediakan oleh wanita yang pertama waktu untuk mendengarkan. Biasanya wanita itu kebalik, maunya didengarkan, tidak mau mendengarkan. Sekarang kalau memang pria ini jarang berbicara, tetapi ketika wanita menjadi pendengar yang baik, ini ada sesuatu yang kita tidak paham. Secara psikis, pria mungkin jarang bercerita, tetapi ketika Anda menjadi pendengar yang baik, barulah Anda menjadi ketek. Jadi pasangan yang seimbang, dan bukan hanya bicara suami istri ya, termasuk ketika Anda menjadi anak, Anda juga menjadi pendengar yang baik dalam rumah. Jadi ketika orang tua berbicara, dengarkan, meskipun terkadang maaf ya, orang tua ini mungkin tidak sepaham dengan Anda dalam beberapa hal, tetapi harus menjadi pendengar yang baik. Karena ini peran dari seorang wanita harusnya menjadi pendengar yang baik. Makanya sebenarnya di dunia ini dari yang saya tahu, konselor yang banyak itu perempuan, bukan pria. Karena ada beberapa ketika pria jadi konselor, yang dikonselingi jadi pacarnya, bahkan pendeta loh. Makanya hati-hati ya, kalau konseling biarlah itu perempuan dengan perempuan, ya, jangan laki-laki dengan perempuan, apalagi perempuan istri orang, bahaya itu ya, nyantolnya kelamaan nanti. Karena merasa bahwa konselor ini lebih mengerti saya dari suami saya. Nah balik lagi ya, wanita role pertamanya tadi provide, menyediakan telinga untuk mendengar. Karena biasanya wanita yang mengerti yang namanya menjaga relationship hubungan, mulutnya didiemin dulu, telinganya mendengar. Tapi kebalik sering sekali mulutnya ngomong dulu belum dengar, dengarnya setengah, mengertinya seperempat, gosipnya 100%. Paham ya? Dengarnya itu setengah, mengertinya seperempat. Ketika menceritakan 100%, tapi tidak ada satupun dari yang dia dengar dan dia pahami tadi. Saya tidak mengecilkan wanita dalam hal ini, tetapi memang pada umumnya wanita itu reaksinya selalu di mulut dulu. Kalau pria logika dulu, mikir dulu, baru mulutnya ngomong. Kalau wanita mulutnya ngomong dulu. Makanya ketika pria kalau istrinya masak, apa? Padahal itu pasti cuma karena dilempar kasih. Coba kalau suaminya yang masak, enak enggak? Pasti kalau wanita langsung, gak mungkin enak, gak mungkin. Besok dia masak lagi, suaminya besok masak lagi, dia akan menderita darah tinggi karena keasinan terus. Jadi wanita itu lebih cepat dalam berbicara, kalau pria tidak. Role yang pertama tadi itu adalah provide, menyediakan telinga untuk mendengar, kemudian menyediakan hati untuk bersabar. Dalam setiap konseling selalu wanita itu menuntut bahwa pria itu jarang memahami, tidak mengerti. Kalau jadi wanita yang sabar, dia bisa memahami bahwa tidak semua gini. Cara kita berpikir, cara wanita berpikir sangat berbeda dengan pria. Jadi sebenarnya pria bukan tidak mengerti Anda, tapi terkadang wanita itu punya kode-kode yang tidak dipahami. Misalnya mau marah-marah gak? Enggak. Beneran tak? Enggak. Serius gak? Enggak. Nah itu saja sudah jelas, tapi ngomongnya enggak. Terus kemudian tiba-tiba kalau buka pintu biasanya semua bagi berapu. Si suami tidak merasa, pikirnya hari ini memang lagi energi istrinya, padahal gimana? Terus udah gitu tambah marah, suaminya bilang, energi sekali kamu hari ini mah. Kalau energi lagi marah ceritanya. Tetapi Anda bukannya tidak dimengerti karena Anda tidak mengekspresikan. Bersabarlah. Makanya nanti role yang kedua adalah komunikasi. Role yang pertama adalah bersabar. Jadi tidak harus mengekspresikan sesuatu dengan kode-kode Morse yang tidak dipahami oleh pria. Alasannya nanti lagi datang apa? Datang bulan berapa? Agustus, September, Oktober. Alasannya banyak. Kalau marah-marah saja, tetapi tidak harus menahan amarah sampai istilahnya kayak tebak-tebakan. Role pertama ini menyediakan telinga dan hati, itu sangat penting, sehingga wanita relationship-nya dengan orang yang ada di sekelilingnya, baik itu keluarganya, suaminya, anaknya, atau siapapun itu, lingkungan kerjanya, dia akan lebih damai sejahtera untuk menjalani hidupnya. Karena dia menjalankan role-nya seperti ini. Berbeda ya, karena gini, kalau pria
Tanya suami saya di sini, udah makan? Iya kemarin. Kok saya jahat sekali kemarin? Saya bilang udah makan. Sudah tadi barusan. Tadi kok bilang kemarin? Oh pikirnya tadi apa? Dia berpikir saya tanya apa? Jawabnya kemarin. Nah kadang-kadang ada juga begitu ibu-ibu kalau ngomong laki-laki tahu nggak maksudnya? Apa ya? Nah karena Anda ngomong, dia memang mendengarkan, tetapi tidak paham pokoknya apapun yang Anda omongkan selama Anda bahagia dia bilang iya. Makanya ada satu cerita, istrinya ngomong, iya betul ya. Kemudian ada tagihan kartu kredit. Kartu kreditnya itu sampai pagu kartu kreditnya itu 15 juta, 14 juta 900 berapa gitu. Nggak tahu ini apa? Katanya boleh. Apanya? Dilihat daftarnya. Ternyata lagi beli katanya lagi ada promo kecantikan. Jadi semua kecantikan, ini kecantikan, lipstik yang dari mana apa, yang anti apa, anti itu, anti ini, anti segala macam, memutihkan, memancungkan. Suaminya bilang hidung pesek aja, mana mungkin dikasih salep tiba-tiba mancung hidungnya. Jadi dia tahu, istrinya bilang, tapi waktu ngomong kemarin katanya boleh. Nah, jadi hati-hati ya para pria juga jangan asal jawab tiba-tiba saya habisin punya ya, padahal bahasa-bahasa Morse itu. Nah, ini saya katakan tadi, wanita itu ketika menjadi pendengar yang baik mereka teliti. Pria ketika menjadi pendengar tidak teliti. Kalau pria mendengar 0%, memahami 0%, menyampaikan pun 0%. Karena bukan itu kecuali diajak berbicara, nanti itu poin yang kedua. Nah di sini ya kita bisa melihat contoh di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu seperti Abigail. Abigail itu suaminya ini kan Nabal. Jadi tidak dikatakan bahwa dia pernah memukul istrinya, tetapi dia kasar secara verbal. Pria yang kasar, ya tentu saja istrinya kalau tidak sadar balik kasar juga. Karena saya pernah lihat suami istri beneran, baru kali itu saya lihat istrinya ternyata lebih jago tinju dari suaminya. Jadi ketika suami mau pukul dia terus tangan suaminya diputar terus ditendang terus dipukulin gitu. Akhirnya yang ngadu ke polisi yang suami. Terus si istri bilang ini beneran. Si istri bilang dia duluan pukul saya kok. Tapi kok yang biru-biru wajahnya kok lakinya. Soalnya si istri bilang iya saya kan biasa angkat galon. Jadi tenaga saya lebih kuat. Suaminya gak pernah angkat galon. Jadi lebih berbodi istrinya. Jadi suami istri tonjok-tonjokan. Nah ini karena apa? Si suami verbal ngomongnya kasar verbal, si istri nonjok gitu. Nah di sini juga kita bisa melihat kalau Abigail kasar, dia akan membalas Nabal. Mungkin mulutnya dicetak, ngomong terus kasar, dikasih apa gitu ya, nggak tahu. Nah, ini ketika dia menjadi pendengar yang baik, meskipun yang disampaikan oleh suaminya itu tidak baik, dia berusaha menjadi pendengar yang baik. Karena sesungguhnya pertengkaran akan terhenti, damai sejahtera akan datang ketika satu pihak berdiam diri. Pertengkaran akan terjadi ketika dua belah pihak sama-sama ngotot. Dan kemudian siapa lawan kata dari siapa yang tidak sama dengan Abigail dan tetap tahu istrinya Ayub. Ketika istrinya Ayub melihat keadaannya Ayub, apa reaksi istrinya? Kamu sih terus doa sama Tuhan, hidupmu begini-begini ya. Jadi dia tidak bisa menjadi teman yang baik, pendengar yang baik. Dia tidak bisa menjadi kenegdo bagi Ayub. Hari ini wanita, Anda menjadi pendengar yang baik. Anda menjadi kenegdo bagi orang tua Anda menjadi kenegdo bagi pasangan Anda menjadi kenegdo bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi sepadannya artinya tidak bisa terpisahkan. Karena kalau ada Anda, maka semua boleh berjalan dengan baik. Karena memang demikian wanita diciptakan oleh Tuhan. Jadi wanita diciptakan bukan jadi biang rusuh. Ada wanita kerjanya nuntut terus. Suamiku ini pelit, masa minta diantar ke mau belanja ke supermarket suruh jalan kaki. Akhirnya dia nyanyi Agnes Monica. Cinta ini kadang-kadang tak ada logistik.
harus punya sesuatu seperti yang mereka punya. Bercukup dirilah dengan apa yang Anda miliki. Kalau hari ini Anda yang punya sepeda motor 1, punya anak 3, bawa cewek 5, hanya terjadi di sini dan di Asia, anaknya boleh taruh sini, taruh pokoknya di mana bisa lah, pokoknya di motor itu ya. Selagi itu bisa gendung jalan sampai gereja, gak apa-apa, selamat saja pokoknya. Saya percaya kalau Tuhan memang tahu itu kebutuhan, Tuhan akan kasih. Tuhan tidak pelit, Tuhan tidak pelit. Tapi jangan pernah menyamakan diri Anda dengan orang lain. Wanita ketika Anda menjadi Ezer, menjadi penolong buat pasangan Anda, buat keluarga Anda, buat siapapun yang ada di sekitar Anda akan melakukan tugas Anda, yaitu sebagai Ezer, penolong, tidak menjadi perusuh. Anda bisa membantu orang lain dengan cara mendengarkan. Terkadang kita tidak punya kemampuan lebih, tetapi ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Orang-orang yang butuh didengarkan, terkadang mereka tidak perlu solusi. Mereka hanya butuh telinga yang mau mendengarkan. Kemudian setelah mendengarkan, doakan mereka. Jadi ini role pertama wanita. Ketika wanita masuk dalam hubungan yang sehat, relationship yang sehat, dan ini bukan hanya suami istri sekali lagi, ini bicara tentang hubungan Anda dengan siapapun. Anda harus bisa menjadi penolong yang baik. Meskipun di dalam Kejadian diceritakan penolong bagi suaminya, tetapi porsi ini disepadankan tadi ketika dikatakan 16 kali dipakai kata Ezer untuk Tuhan. Tuhan menjadi penolong. Apakah hanya untuk orang Israel yang bisa diam di sana? Tidak. Termasuk untuk orang kita di sini. Tuhan menjadi penolong bagi semua orang, bahkan termasuk orang berdosa. Ya kita semua orang berdosa. Jadi ketika Anda menjadi wanita, Anda menjadi Ezer kepada siapapun. Jangan hanya kepada buat suaminya saja, buat mertuanya tidak. Kenapa mertuanya cerai? Saya nggak mau. Nggak bisa. Ezer, Anda harus bisa melihat ketika nama Ezer ini dipakai untuk menggambarkan Tuhan, bagaimana Tuhan menjadi penolong. Ketahuilah bahwa porsi Anda sebagai wanita sangat besar. Yang kedua, yang pertama tadi adalah provider, yang kedua adalah proaktif. Proaktif ini bicara tentang bagaimana wanita itu berkomunikasi. Nah ini yang salah. Kadang-kadang komunikasinya terlalu banyak kata-kata. Saya juga nggak tahu yang kasih teori itu siapa. Katanya kalau wanita tidak bicara 5.000 kata dalam sehari bisa stres. Kayaknya bohong ya. Saya malah sumpah kalau ngomong terus saya capek. Jadi itu katanya loh ya. Saya tidak tahu itu teori siapa. Tetapi yang jelas jangan salah memahami tentang wanita proaktif dalam berkomunikasi dan berbagi pikiran. Kita baca dulu Amsal 31 ayat 26. Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidah. Jadi setiap kali membuka mulut bersuara, yang disampaikan itu sesuatu yang memberkati. Yang disampaikan itu sesuatu yang berhikmat. Bukan logo begini bangun pagi, hancur begini. Jadi saya punya teman dulu. Jadi dia punya anak itu laki semua 3. Laki semua 3. Bangun pagi, anaknya udah bangun duluan, itu mainan kemana-mana. Nah anaknya tuh suka mainan dinosaurus yang ada tajam-tajam itu. Jadi bangun pagi dia keluar pintu, wah teriak karena nginjak dinosaurus kecil itu tajam. Apa kata-kata terus ngomel-ngomel. Pertanyaannya gini, mau punya anak? Mau, oke. Mau aman, gak usah kasih mainan anaknya, taruh aja di kerangkeng. Namanya anak-anak pasti begitu, ada mainan. Jadi jangan menggerutu ketika Anda punya anak. Memang mereka anak-anak seperti itu. Nah ini balik ya, kita akan bicara tentang yang membuka mulutnya dengan hikmat. Ketika wanita engkau bangun pagi, apa yang pertama sekali engkau ucapkan dengan mulut? Menggerutu kan? Ada masalah. Aduh jangan anak. Ketika wanita proaktif dalam hidupnya, ketika bangun pagi dia tahu apa yang terucap dari mulutnya. Ada satu cerita di seorang pengacara, dia naik mobil. Waktu dia naik mobil ini, pengacara ini melihat ada 2 orang pria di jalan itu makan rumput. Terus pengacara ini berhenti. Dia bilang sama supirnya, berhenti. Itu 2 pria itu mau makan rumput kayak kambing. Terus waktu dia berhenti, dia buka pintu. Kemudian dia ngomong ke 2 pria ini, kenapa kalian makan rumput? Salah satu menjawab ini, kami gak punya uang, jadi kami makan rumput. Wah si pengacara ini bilang, ya sudah ikut saya.
Terus si pria yang pertama bilang ini, tapi saya punya istri dan 2 anak, bawa saja mereka. Terus kamu juga ikut, katanya pria kedua bilang ini, wah saya malah anak saya 6, istri saya juga 1, berarti kami 8. Bawa saja semua, pembantu muda, kan kamu gak punya uang, berarti kamu punya pembantu, kita tangga, bawa aja. Terus ternyata dibawa, jadi dia bawa 2 mobil, bawa orang-orang ini tadi. Setelah sampai di depan rumahnya, 2 pria ini ngomong ke pengacara ini, Pak, Bapak ini baik sekali. Bapak bukan hanya ngajak kami berdua, tapi keluarga kami Bapak ajak. Oh iya, soalnya daripada makan rumput di sana, rumput di depan rumah saya lebih tinggi-tinggi. Jadi tolong dihabisin. Nah, ini si pengacara berusaha berkomunikasi dengan baik. Dan yang 2 pria ini berpikir tadi bahwa ini adalah angkat untuk mereka. Wanita, berhati-hati ketika Anda berkomunikasi. Terkadang komunikasi Anda itu salah. Nah, ini saya tidak mau memakai bahasa negatif karena seringkali disebut ini gosip. Tapi ketika Anda memulai sesuatu dengan jangan bilang siapa-siapa ya. Kira-kira itu gosip atau komunikasi? Jangan bilang siapa-siapa loh. Itu sudah kode-kode awal itu. Ada sesuatu. Berkomunikasi, ini ketika wanita proaktif dalam relationship, termasuk saya bicara lagi ketika Anda dalam rumah tangga. Kalau tidak tahu membicarakan sesuatu yang baik, lebih baik diam. Daripada Anda mengucapkan sesuatu, Anda menyakiti hati orang. Daripada Anda mengucapkan sesuatu, Anda menyakiti hati suami Anda. Daripada Anda mengucapkan sesuatu, Anda menyakiti hati orang tua Anda. Lebih baik diam. Memang terkadang Anda mungkin marah dan bergerak. Tapi ketika Anda proaktif dalam berkomunikasi, ingat, komunikasi itu tidak hanya berbicara. Komunikasi itu bagaimana Anda bereaksi ketika orang lain berkomunikasi. Itu namanya proaktif. Jadi komunikasi ini tidak hanya bicara dialog. Komunikasi ini bisa monolog. Yang satu bicara, Anda mendengarkan. Ketika mendengarkan, reaksi Anda seperti apa? Ini penting bagi wanita. Terlebih ketika sesama wanita bercerita, tolong kalau ada yang sudah mulai tanda-tanda menceritakan orang lain, Anda hentikan. Jadi jangan musuh. Itu panjang. Terus dari tadi berdiri mau ke pasar, setengah duduk, turunkan tas, udah mau duduk, sampai jongkok, sampai lama, sampai gini. Jadi ceritanya panjang, gak jadi ke pasar. Hanya untuk mendengarkan, jangan bilang siapa-siapa aja. Ketika Anda sudah berkomunikasi seperti ini berarti Anda akan merusak hubungan Anda dengan orang lain dan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita menceritakan orang lain. Karena gini, banyak orang sibuk ngurusin kelemahan orang lain sampai orang itu sendiri sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Anda belum. Ketika engkau bermasalah dengan orang lain seperti ini, dia salah. Besok dia salah lagi. Besok dia salah lagi. Anda sibuk menyalahkan dia. Dia sudah bertobat. Dia sudah berdamai dengan dirinya. Anda tetap tinggal dalam kesalahan. Wanita yang proaktif, dia tahu berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, dia tahu berkomunikasi dengan Tuhan, dan dia tahu apa artinya berkomunikasi. Berkomunikasi tidak harus menjawab. Berkomunikasi bagaimana Anda juga bereaksi. Nah di sini kalau bicara tentang wanita di dalam Alkitab yang proaktif, ada yang positif, ada yang negatif. Nah wanita yang proaktif di dalam Alkitab yang secara positif itu Esther. Dia mengkomunikasikan sesuatu kepada raja untuk bangsanya. Tetapi yang proaktif juga, tetapi secara negatif itu Isabel. Wah, Isabel malah itu kalau di gereja selalu didoakan yang roh Isabel, kan katakan kuasa dalam nama Yesus, karena memang roh ini ada. Saking proaktifnya, dia membuat suaminya kicap. Jadi dia lebih banyak ngomong, otoritas suaminya tidak ada, dia ngomong. Ini roh Isabel. Proaktif memang iya betul, tetapi negatif. Proaktif wanita yang menjaga relationship itu berkomunikasi dengan baik. Seperti Esther, dia melakukan sesuatu yang membawa perubahan. Hari ini apa komunikasi Anda di dalam lingkungan Anda? Hari ini apa komunikasi Anda di dalam gereja yang membawa dampak positif buat gereja, yang membawa dampak positif buat keluarga Anda, yang membawa dampak positif buat suami Anda, buat anak-anak Anda, buat menantu Anda, siapapun di sekitar Anda, di tempat Anda kerja. Bagaimana Anda berkomunikasi sangat penting. Jadi berkomunikasi dan reaksi Anda. Ini role kedua wanita. Nah yang ketiga,
ketiga adalah ini role yang paling penting sebenarnya. Kenapa saya taruh di nomor 3? Karena sebenarnya ini poin yang paling penting yang dimiliki oleh wanita. Saya tanya, yang paling banyak di gereja wanita atau pria? Wanita. Makanya saya dulu paling jengkel loh Pak, ada lagu wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Siapa yang ciptakan lagu ini? Dia belum tahu yang jajah gereja wanita. Pendoa wanita. Yang nari-nari tadi wanita. Pernah lihat yang nari-nari cowok? Gak ada. Singgur tapi semua wanita. Paling pemusiknya di sini. Makanya saya tanya, pemusik di sini kok cowok semua? Karena di beberapa tempat wanita, termasuk saya dulu. Jadi terus pemain keyboardnya wanita. Jadi pemain gitarnya itu cowok. Pemain gitar. Terus terakhir pemain bassnya cewek. Jadi dominannya wanita di dalam lingkungan itu banyak. Jadi lebih banyak wanita. Nah, kenapa poin ketiga ini adalah berdoa? Yang paling banyak doa itu wanita. Coba kalau doa tengah minggu yang banyak wanita apa pria? Bapak nama siapa? Karena bapak pria. Lebih banyak wanita. Alasannya pria kerja. Betul? Betul para pria? Alasannya pulang kerja capek. Ya, yang banyak doa itu wanita. Tetapi memang wanita, saya katakan, hubungan Anda yang sangat dekat dengan Tuhan itu karena doa. Anda tahu bahwa dapur Anda tidak seperti dapur tetangga, kok makanannya daging terus. Saya katakan Anda berdoa. Tuhan, terima kasih saya tidak kolesterol, makanya saya terus. Ya, kau kan berdoa. Jangan bantu saya makan daging kayak sebelah. Bersyukur saja. Kemudian ada juga yang bilang, Tuhan tapi kalau makan saya terus nanti saya asam urat. Makanya jangan makan yang kacang-kacangan. Doa. Hari ini keluarga Anda ada masalah apa? Anda berdoa di bawah kaki Tuhan. Hari ini ketika suami Anda mengalami masalah dalam pekerjaannya, berdoa, gak usah komplain. Kamu kok kerjanya begini? Percuma Anda ngomong. Lebih baik Anda berdoa kalau tahu dia punya masalah dengan pekerjaannya. Ketika Anda tahu orang tua Anda sedang bermasalah, doakan, jangan bilang, memang orang tua ini jangan kapan sudah gak ini, gak ikuti zaman segala macam. Percuma Anda berbicara. Berdoa. Karena kita tidak bisa mengubahkan manusia. Tetapi yang bisa mengubahkan manusia itu Tuhan melalui doa. Ada orang bertanya seperti ini. Dia sudah berdoa 15 tahun supaya suaminya berubah. Dan berubah-berubah juga. Saya bilang doanya seperti apa dulu. Nah ketika wanita kalau Anda menjadi pendoa, kita baca di 1 Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi waktu berdoa, jangan seperti kata Yakobus baru sana. Tetap bersukacita. Banyak wanita berdoa menangis bukan karena surrender, bukan karena berserah kepada Tuhan dan jengkel. Terus nangisnya juga air mata, air ini semua keluar terus kayak khusus sekali doanya padahal dalam hati sakit hati. Dengar, ketika berdoa nangis Anda dan ingus Anda banyak itu bukan karena Anda khusus berdoa ya. Coba cari tahu di dalam hati, apakah Anda sedang jengkel atau benar-benar berdoa? Beda loh. Pokoknya kalau doa itu yang paling banyak isunya dia, ingusnya banyak. Pasti banyak khusus, nggak mungkin. Tanya dulu, jangan-jangan dia dari sakit hati. Jadi bedakan ya, doa benar-benar berdoa kepada Tuhan dan doa Anda lagi sakit hati. Di sini yang contoh di dalam Alkitab, wanita yang berdoa adalah Hana. Yang tadi madunya namanya Penina. Hana ini berdoa di hadapan Tuhan, dia menangis sampai Imam Eli mengatakan maaf Tuhan. Saya juga heran ya, masa Imam Eli berpikirnya maaf. Mungkin di zaman dulu ada wanita mabuk, saya nggak tahu. Jadi dia dianggap mabuk oleh Imam Eli. Apa yang kita bisa belajar dari Hana? Ketika suaminya punya madu istri lain, ada rasa sakit hati. Pertama kok ada istri lain, ya toh? Yang kedua, yang situ punya anak. Yang ketiga, dikatakan bahwa si Penina ini sering sekali menyakiti hatinya Hana. Apa yang dilakukan oleh Hana? Tadi pertanyaan saya waktu cakar-cakaran yang bilang siapa? Alkitab tidak menceritakan mereka cakar-cakaran. Tapi saya pengen sekali melihat cakar-cakaran yang benar siapa.
Tapi saya percaya Hana tidak akan mencakar Penina percuma dia berdoa di bawah kaki Tuhan. Anda hari ini Anda bermusuhan dengan siapa? Anda hari ini benci dengan siapa? Saya katakan bukan benci dengan orang, Anda kadang benci dengan keadaan. Kenapa keadaanku dari dulu begini-begini saja? Berdoa di bawah kaki Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menempatkan Anda di lingkungan yang salah, tidak pernah menempatkan Anda di keluarga yang salah, tidak pernah menempatkan Anda di tempat kerja yang salah, dan tidak pernah menempatkan Anda di gereja yang salah, kecuali gereja itu mengajarkan Yesus bukan Tuhan, keluar dari gereja itu. Tapi kita harus tahu ketika Tuhan menempatkan kita di suatu tempat, kita harus tahu bersuka cita dan bersyukur berdoa kepada Tuhan. Karena dari sana Tuhan membentuk kita. Kalau kita tidak ditempatkan di tempat yang seperti itu, kita tidak akan dibentuk. Mengapa orang harus sekolah sih dari SD, SMP, SMA? Kenapa nggak langsung kuliah? Karena ada proses yang harus dijalani supaya dia memahami, dewasakan. Hari ini di mana Anda diletakkan, wanita, di dalam keluarga, dalam pernikahan Anda, atau dimanapun. Ingat, Tuhan tidak pernah salah menempatkan Anda. Ketika Anda menjadi Ezer, Anda menjadi penolong di tempat itu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika Anda ditempatkan di satu tempat, orang yang menolong Anda. Ingat, yang menjadi Ezer di dalam Alkitab dikatakan wanita, 2 kali dipakai Ezer itu untuk wanita. Bukan untuk pria, untuk wanita. Makanya ketika Anda merasa bahwa di dalam tempat kerja Anda tidak suka, jangan berharap orang yang menolong Anda, tetapi Anda yang menjadi Ezer dalam tempat kerja itu. Demikian di gereja, jangan berharap gereja melakukan sesuatu buat Anda, tapi lakukan sesuatu buat gereja karena Anda Ezer, wanita di gereja. Di dalam keluarga Anda juga demikian. Jangan menuntut suami, jangan menuntut keluarga untuk melakukan sesuatu menolong Anda, tapi Anda lakukan sesuatu untuk keluarga Anda. Baru Anda berfungsi sebagai Ezer yang disebut oleh Alkitab, penolong. Jadi di dalam Alkitab, ketika Anda jadi wanita, tidak ada superior dan inferior. Tuhan menciptakan pria dan wanita. Tidak dikatakan bahwa pria itu superior, kemudian ada yang inferior, sebab tidak. Tuhan menciptakan tadi namanya kenekdo, tidak terpisahkan. Makanya sekarang ini kalau perempuan pasti menikah dengan laki-laki, betul? Nah, kalau ada laki-laki sekarang menikah dengan laki-laki itu bukan kenekdo. Itu kenekdosa namanya. Jadi tidak, Tuhan sudah menciptakan sedemikian sempurnanya wanita menjadi Ezer, menjadi kenekdo. Jadi makna dari kejadian tadi dari awal dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong Ezer baginya yang sepadan. Kenekdo. 2, pemakaian kata ini untuk wanita. Anda luar biasa. Ketika Anda menjadi wanita, bersyukurlah jadi wanita. Ketika Anda jadi ibu, bersyukurlah jadi ibu. Ketika Anda menjadi istri, bersyukur jadi istri. Ketika Anda menjadi anak, bersyukur jadi anak. Posisi Anda tidak pernah salah. Karena Tuhan yang turut campur dalam hidup Anda. Dimanapun Tuhan meletakkan Anda, di dalam lingkungan manapun, hidup Anda berharga, Anda istimewa. Amin. Yang bersyukur jadi wanita hari ini, tolong tunjuk tangan. Puji Tuhan. Nanti para pria yang sudah punya istri, dalam hati Anda berdoa untuk istri Anda. Yang belum punya istri, doakan calon istri Anda. Yang jelas matanya 2, jangan 3. Dan ada 4 sih mata kaki juga ya. Ya, dan yang sudah tidak punya pasangan, saya tidak tahu menikah lagi atau tidak, ya doakan saja lah pokoknya. Yang jelas Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan sudah menempatkan wanita dalam lingkungan gereja, puji Tuhan. Tuhan sudah menempatkan wanita dalam keluarga, puji Tuhan. Dan wanita ada orang-orang hebat, termasuk di gereja ini ya. Saya katakan gereja ini mulai seperti ini, saya tahu bahwa campur tangan wanita luar biasa di gerejanya. Amin. Tepuk tangan bahwa wanita dong. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus.